Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore dan salam pramuka. Luar biasa sekali semangatnya. Gimana nih puasanya hari ini? Semoga lancar dan tetap diberi kesehatan dan selalu diberi kelancaran untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Dan saya berterima kasih kepada partisipan yang telah menyempatkan untuk hadir pada kesempatan kali ini. Saya Wari, selaku moderator yang akan memandu jalannya seminar pada sore hari ini. Tentunya di seminar Racana Brawijaya 2020. Dan perlu diketahui juga bahwa kita sudah bekerjasama dengan Universitas Brawijaya Televisi bersama UBTV Aktif dan Kreatif. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan untuk kita bisa menuntut ilmu pada kesempatan kali ini. Oke, selanjutnya untuk mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita simak sambutan dari Kak Woro Busono selaku Kakak Ketua Gugus Depan 04283. Kepada Kak Woro Busono, apakah bisa bergabung bersama kami? Silakan Kak Woro Busono, untuk sambutannya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam pramuka. Ya. Yang saya hormati ya Kak Yuda Adiaksa. Terus kemudian dari Universitas Brawijaya, Kak Sahrul, kemudian KDR Putri, Kak Agustin ya, Kak Agustin, dan tentunya anggota Gugus Depan 04283, 04284 Kota Malang, serta para peserta, para anggota pramuka Indonesia, dan para mahasiswa, serta adik-adik semuanya. Berbahagia sekali kita pada sore hari ini dapat bersama-sama dalam suasana yang berbeda. Kalau seminar biasanya ada dalam suatu ruangan, nah ini ada dalam suatu ada handphone atau di laptop kan gitu ya, seminarnya di situ. Mari kita sambut seminar kita sore hari ini dengan tetap bersukaria kan gitu ya. Sebelumnya tentunya saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri Kak Yuda dan Kak Novia atas waktunya, atas sharingnya, atas kesempatan berbagi pada sore hari ini. Ya. Kalau mau dilihat, ya ini kan seminarnya ini judulnya adalah karantina di rumah kan gitu ya. Pramuka bisa apa? Nah ini barangkali menarik sekali ini kan gitu ya, menarik sekali. Kalau mau kita lihat dari kondisi sekarang ini, ya barangkali kakak-kakak semuanya bisa selalu mengikuti gimana ini seminar, gimana kuliah saya, gimana saya harus ke Malang lagi kan gitu ya, untuk kemudian gimana saya harus bertemu lagi dengan teman-teman. Rasanya hal-hal yang semacam itu kita rindukan kan gitu ya. Kita rindukan sehingga kita masih berharap juga bahwa corona ini bisa cepat berlalu. Tapi kalau mau kita lihat faktanya kan gitu ya, kondisinya sekarang ini corona sudah menyebar di banyak negara kan gitu ya, di banyak negara kemungkinan terjadi. Ya karena apa? Dan tidak henti-hentinya. Misalnya kemarin itu di Tiongkok sana sudah reda, kemudian muncul lagi kan gitu ya, tidak henti-hentinya. Ya ternyata bahwa corona ini ya kemudian bisa berubah-ubah, bermutasi kan gitu ya. Akhirnya mungkin akan terjadi corona asal Jerman, corona asal Cina barangkali ya, yang kemudian hal yang semacam itu dengan lalu lintas manusia ini keluar masuk ke dalam suatu negara lain, keluar ke negara lain, akhirnya corona ini menjadi suatu yang tidak tertentu kan gitu ya, sehingga hal yang semacam ini
akhirnya kesulitan bagi juga para ahli untuk membuat antivirusnya kan gitu ya. Dengan kondisi sekarang ini ya kalau mau kita kemarin tuh berupaya untuk bagaimana membasmi corona, bagaimana kita kita ganyang corona ini. Tapi rasa-rasanya tidak ada habis-habisnya kan gitu ya. Kesimpulannya apa? Ya sebaiknya kita berdamai aja kan gitu ya. Ini hanya ini ya. Ungkapan dari saya kan gitu ya. Kita berdamai aja. Kita berakrab-akrab dengan corona. Bagaimana kita bisa bisa berakrab-akrab kemudian supaya apa? Supaya kita tidak diberikan akibat-akibat yang ini. Kalau mau kita lihat bahwa masyarakat kita sudah melakukan PSBB kan gitu ya. PSBB ada physical distancing kan gitu. Kebijakan kantor lo tuh kayak gimana? Yang demikian juga ya bisa memberikan arti, tapi barangkali yang lebih memberikan arti adalah kita sendiri kan gitu. Kita sendiri warga ini termasuk anggota pramuka ini bagaimana. Kemudian harus pramuka itu bisa apa kan gitu ya. Cuci tangan dengan sabun sudah. Memakai masker sudah. Jaga jarak sudah. Tapi masih banyak juga yang berlalu lalang, dan yang semacam ini menyebabkan corona ini jalan-jalan terus kan gitu ya. Jalan-jalan terus. Ya, sepertinya hal yang semacam ini barangkali kita berakrab-akrab, maksudnya seperti halnya juga dengan malaria kan ya. Malaria pada waktu yang lalu yang disebabkan oleh yang dibawa oleh nyamuk itu ternyata sampai sekarang itu juga nggak bisa di sana sini masih kematian barangkali juga tinggi sekali kematian yang disebabkan malaria di Indonesia ini. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena tidak disiplin tadi itu. Kalau PSBB kalau mau corona tadi tidak berdisiplin dengan ini memakai masker, tidak disiplin dengan mencuci tangan, tidak disiplin dengan memakai hand sanitizer, nggak tahu kan pada kapan harus memakai masker, kapan harus memakai ini, kapan harus jaga jarak. Barangkali itu yang tidak disiplin ya. Kalau mau kita dengan malaria tadi itu yang sampai sekarang itu masih ini, kuncinya adalah apa? Kuncinya adalah ya supaya air di rumah itu tidak ada yang tergenang kan gitu ya, sehingga penyebaran kehidupan nyamuk itu tidak kemana-mana kan gitu ya, sehingga akhirnya kalau mau musim hujan, luar musim hujan ini muncul ini tamu kita ini malaria ini kan gitu ya. Lah ini untuk corona ini, tamu corona ini bagaimana kan gitu ya. Ini rasanya kok ini. Terus bagaimana pramuka? Pramuka bisa apa barangkali kalau kita lihat sekitar kampus ya, barangkali kita sudah akrab dengan kampus. Saya juga kadang-kadang rindu dengan kampus ini, rindu ketemu dengan mahasiswa ini, rindu dengan ketemu dengan teman-teman sama dosen, rindu mengajar di kelas kan gitu ya. Hal yang semacam itu ya biasa-biasa aja akhirnya kan gitu ya. Harus kita sikapi gitu. Bagaimana menyikapinya? Ya kalau mau kita lihat sekitar kampus kita ya, kos-kosan menjadi kosong kan gitu ya. Itu kan di mohon maaf ini, kalau di Brawijaya itu mahasiswa kan bisa sampai 60 ribuan kan gitu ya. Belum lagi perguruan tinggi lain, ada UIN, ada UMM, ada Unisma, ada dari UM, kan banyak sekali, beribu-ribu. Sekarang ini mahasiswa pada pulang berarti kosan ini kosong. Kosan kosong akibatnya warung-warung juga kosong, tidak berjualan lagi. Transportasi gimana? Ini banyak nungguannya hanya ini transportasi untuk makanan aja. Perkuliahan, seminar, ujian akhirnya juga berubah. Ya, berubah. Jadi mahasiswa harus mau untuk berubah kan itu ya, berubah untuk menyikapi adanya corona ini. Barangkali sekian dulu sambutan saya. Nanti kalau mau terlalu banyak menyita waktunya Kak Yuda nanti sama Kak Novi. Baik, terima kasih. Kak. Salam Pramuka. Salam Pramuka.
Terima kasih kepada Kak Woro atas sambutannya. Iya. Ini sebagai awalan kita nih pada seminar kali ini. Oke, kakak-kakak sekalian, mungkin bisa dipersiapkan alat tulisnya untuk kita bisa mencatat ilmu-ilmu dari para narasumber kita pastinya. Oke. Seminar online Racana Brawijaya 2020 berjudul Quarantine, Pramuka Bisa Apa? Yang bertema Pramuka Millennials yang produktif, kreatif, dan kritis pada masa pandemi COVID-19. Kakak-kakak dan sahabat UB TV, pastinya saat ini kita tahu semua bahwa kita sedang berada pada masa pandemi COVID-19. Yang pastinya semua dari kita merasakan dampak yang sangat signifikan pada kondisi sekarang ini. Sehingga kita bertanya-tanya nih, sebenarnya bagaimana sih peran pramuka millennials pada pandemi COVID-19 ini? Nah, sangat menarik banget nih untuk kita bahas pada pembahasan ini. Pastinya akan kita bahas tuntas dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu ada Kak Yuda Adiaksa. Beliau pernah menjadi Ketua Dewan Kerja Nasional periode 2013 sampai 2018, dan sekarang beliau sedang menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan, Minat dan Bakat Pemuda di Rumah Milenial. Dan yang tak kalah keren juga nih, ada Kak Novia Ratna Safitri. Beliau adalah seorang penyiar radio di Mercy 88 FM dan beliau juga menjabat sebagai anggota bidang penelitian dan evaluasi Dewan Kerja Nasional. Kakak sekalian, langsung saja nih kita sambut narasumber kita, yaitu Kak Yuda dan Kak Olive. Silakan Kak Yuda dan Kak Olive, apakah bisa bergabung bersama kami? Oke, sudah bergabung juga bersama Kak Yuda dan Kak Olive nih. Oke, Kak Yuda, apa kabar Kak Yuda? Alhamdulillah, suaranya jelas ya? Jelas Kak Yuda. Suaranya jelas. Ya, alhamdulillah sehat. Terus kalau dibilang WFH ya ada WFH-nya, tapi juga ada WFO-nya juga. Kita kalau di kantor saya 2 minggu sekali, tapi kalau sekarang kebijakannya karena saya di bagian digital, namanya digital marketing, kita sekarang lagi di push sih. Divisi saya lagi di push, sehingga kita biasanya ganti-gantian sehari-sehari sih. Oke, luar biasa nih, pastinya sangat sibuk untuk aktivitas yang lainnya Kak Yuda nih. Kak Olive, apakah sudah? Halo semuanya, salam pramuka. Halo. Baik. Salam Assalamualaikum pramuka. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu. Salam Waalaikumsalam. hormat saya untuk senior Kak Yuda Adiaksa yang saat ini juga di rumah aja, terus membimbing kita, menguatkan kita, berbagi ilmu bersama kita di sini. Terima kasih Kakak moderator dan Kakak Woro tadi selaku pembina ya di Racana Brawijaya. Semoga kita sehat selalu dan jalannya diskusi ini bisa sukses dan lancar sesuai harapan kita. Amin. Makasih Kak Olive. Oke, langsung saja nih. Jadi pada seminar dan diskusi pada sore hari ini, salah satunya kita mengangkat tema Pramuka Milenial. Yang pastinya kakak-kakak semua penasaran nih. Apa sih Pramuka Milenials itu? Oke, langsung saja nih. Menurut Kak Olive, Pramuka Milenials itu yang seperti apa Kak Olive? Silakan Kak Olive. Oke, terima kasih kakak moderator. Mungkin tampilannya agak nggak enak ya karena saya potret ini. Ya. Tapi mohon dimaklumi ya teman-teman, mungkin ya sekarang adalah the new normal. Jadi karena segala aktivitasnya menggunakan jaringan koneksi internet, mungkin ini salah satu keterbatasannya begitu. Teman-teman, terima kasih banyak. Sudah diberikan kesempatan untuk bisa bergabung diskusi. Senang sekali rasanya teman-teman di sini punya semangat yang tinggi untuk bisa belajar walau kita dalam keadaan karantina yang harus di rumah aja. Padahal rasa bosan itu sudah meninggi dan tidak karuan begitu ya, ingin berkegiatan, ingin berkemah dan sebagainya. Terima kasih Kakak moderator untuk pertanyaannya. Nama asli saya mungkin teman-teman udah tahu semua, Novia Ratna Safitri, tapi mungkin di sini saya ingin menyampaikan sedikit lebih enak dan akrabnya di Pramuka biasanya dipanggil Kak Olive, makanya username saya juga di situ Olive Kanayars, jadi salam kenal juga untuk teman-teman semua. Yang pertama tadi ditanya oleh kakak moderator tentang Pramuka Milenial. Nah,
Pramuka milenial itu pramuka yang seperti apa sih? Definisinya seperti apa sih? Kita ini masuk nggak sih dalam kategori pramuka yang milenial? Yang sebenarnya pramuka milenial itu job desk utamanya untuk membangun negeri dan bangsa ini seperti apa? Menurut saya teman-teman, kebetulan saya berkecimpung bersama 3 anggota Dewan Kerja Nasional lainnya di bidang penelitian dan evaluasi, dan ini menjadi PR kita besar sekali di masa karantina pandemi COVID-19 ini, bahwasanya kita yang biasanya berkegiatan di lapangan, di luar, dengan aktivitas yang penuh kegiatan fisik begitu, yang kontak langsung, dan saat ini kita harus berada di rumah aja. Walaupun begitu ternyata antusias khususnya teman-teman penegak dan pendegas Indonesia untuk membuat kegiatan inovatif, kegiatan yang kreatif dari rumah aja itu juga cukup besar. Salah satunya adalah kegiatan seperti ini. Nah, kalau kita berbicara tentang pramuka milenial, sebenarnya pramuka milenial itu adalah kita. Kita adalah anggota gerakan pramuka yang bukan hanya dituntut untuk loyal, tapi kita juga dituntut untuk kebal terhadap masalah-masalah yang terus menebal gitu. Jadi artinya di sini kita sebagai anggota gerakan pramuka saat ini bukan hanya kita yang menerima masalah tentang pandemi COVID-19 ini. Hampir seluruh dunia merasakan tentang pandemi ini, tentang bagaimana ancaman ekonomi yang semakin terbatas, tentang bagaimana jalannya pendidikan yang ternyata terhambat dengan situasi seperti ini, karena tidak semua wilayah khususnya di Indonesia yang mungkin tidak semuanya terjaring koneksi internet dan sebagainya. Artinya di sini kita punya peranan penting sebagai pramuka milenial terhadap tantangan yang semakin menebal ini. Tantangan apa saja sih yang kita terima saat ini? Bahwasanya pramuka milenial ini bisa mengambil peran baik dengan karya. Kita kan di pramuka tuh tahu nih teman-teman bahwasanya berkarya di pramuka itu platformnya banyak ya, medianya banyak, bisa di Dewan Kerja, bisa di Dewan Racana, Dewan Saka, bisa di banyak lah yang bisa kita berkarya atau media karya kita yang bisa kita lakukan di pramuka. Nah, kita sebagai pramuka milenial dipersiapkan tentunya untuk visi Indonesia Emas tahun 2045. Semoga teman-teman masih ingat dengan hal itu, walaupun sejatinya saat ini yang lebih viral adalah tentang the new normal, tentang bagaimana relaksasinya PSBB dan sebagainya, bahwasanya untuk pemerintah sendiri yang menyampaikan tentang visi Indonesia Emas tahun 2045 mempersiapkan kita di sini adalah pemuda-pemuda yang tergolong milenial, artinya pramuka kita di sini juga termasuk untuk berperan dan mempersiapkan diri di Indonesia ke depannya, tentang mungkin bagaimana kita bisa mengambil pelajaran di tengah pandemi ini, kebijakan ataupun solusi apa sih yang bisa kita ambil, harus setengah-setengah kah, harus pecah fokus kah, dan sebagainya. Dan juga kita tahu bersama bahwasanya kalau kita berbincang tentang Indonesia Emas, visi Indonesia Emas tahun 2045, ada poin kedua yang menjadi tahapan poin penting di kepemerintahan, yaitu tentang sumber daya manusianya. Nah, di sini kita juga termasuk teman-teman tentang bagaimana pramuka milenial sendiri mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin di masa depan yang bukan hanya sekedar loyal, tapi juga mampu kebal terhadap masalah-masalah yang semakin menebal. Pramuka milenial adalah kita yang dituntut untuk bukan hanya untuk menjawab tantangan hari ini, teman-teman, tapi kita juga dituntut untuk menjadikan hari kemarin sebagai pembelajaran untuk kita olah hari ini untuk masa depan yang lebih cerah lagi sesuai mimpi-mimpi kita ke depannya. Jadi pramuka milenial adalah kita, teman-teman, dan kita sama-sama membangun Indonesia bukan hanya dituntut untuk menjadi pramuka milenial yang loyal, tapi kita juga harus kebal terhadap masalah yang menebal. Mungkin itu, Kak Wira, terima kasih. Luar biasa sekali nih penjelasan dari Kak Olive tentang pramuka milenial. Yang tentunya kita harus mempersiapkan diri untuk Indonesia generasi emas nih, kita semua sebagai milenials pada tahun 2045. Oke, lanjut saja nih pada Kak Yuda. Oke, Kak Yuda, apa sih pramuka milenials dan bagaimana pramuka milenials itu, Kak Yuda? Silakan, Kak Yuda. Oke, apakah bisa? Suara diunduh. Oke. Halo. Oke. Dengeran ya? Silakan. Oke, kalau kita bicara pramuka milenial, sebenarnya memang agak apa sih?
secara umum, milenial, kemudian ada baby boomer, kemudian ada Gen Z sekarang dan lain, itu kan secara keilmuan sudah dijelaskan ya dari sisi pembagian usia, pembagian kelahiran dan lain. Tapi kalau konteksnya saat ini ya, pramuka milenial kan artinya ya how today gitu. Pramuka hari ini tuh ya milenial gitu. Artinya milenial itu kan mengibaratkan sebuah zaman milenium gitu. Zaman di mana memang tidak ada namanya pembatasan informasi, semuanya bebas gitu. Semuanya teman-teman bisa akses, semua teman-teman bisa dapatkan. Tapi kan salah satu efeknya yang memang akhirnya terjadi di kondisi milenial ini adalah kita kebanyakan informasi. Artinya kalau udah kebanyakan informasi, akhirnya kita kecemasan tuh makin tinggi. Kalau kita tidak bisa memilah dengan baik dan benar. Nah, kalau saya mengibaratkan pramuka milenial itu adalah pramuka yang memang yang memahami kondisi, bisa mengolah kondisi, dan bisa menerka kondisi ke depan. Artinya pramuka milenial memang kalau di pandangan saya adalah orang-orang atau anak-anak pramuka yang saat ini belajar dengan kondisi saat ini, kemudian bisa mengolahnya, dan akhirnya juga bisa meng-forecast gitu, bisa memprediksi kondisi apa ke depan. Lagi tadi udah disebutkan tuh sama Kak Olivia, sama Kak Olive udah disebutkan terkait new normal. Karena memang saat ini lagi menarik untuk kita bahas new normal. Salah satunya di bidang-bidang tertentu ya, sekarang kita lagi rasakan. Misalnya bidang pendidikan, akhirnya kita ada SFH, bidang profesional ada WFH gitu. Dan nggak tahu nanti di bidang pramuka gimana gitu. Karena kalau yang saya kemarin ngobrol-ngobrol nih ya, ini sekalian nge-trigger kondisi apa sih yang saya forecast sama teman-teman saya melihat apa nih dampaknya new normal untuk kondisi gerakan pramuka ke depan. Salah satunya adalah yang simple yang nggak usah pusing-pusing. Ke depan nanti kontingen, kit pesertanya ditambah, ada masker. Nanti maskernya ada desain daerahnya gitu masing-masing. Jadi mungkin itu salah satu kondisi new normal yang nanti ke depan akan terjadi, karena kan pasti kita tidak akan meninggalkan dunia kesehatan. Akhirnya kita melihat bidang kesehatan atau kesehatan diri kita nih sangat penting dan kira berdampak gitu sama kita. Itu aja kalau dari saya. Saya kembali ke moderator. Baik, luar biasa sekali nih. Benar Pak, dari Kak Yuda. Oke, jadi kita sudah simak bersama bahwa pramuka milenial itu harus bisa berkarya, harus bisa tetap produktif, dan untuk selalu bisa menghadapi masa-masa seperti ini dengan baik, dan dengan mungkin pasti akan ada perubahan-perubahan ke depannya nantinya yang akan kita hadapi gitu. Oke, biasanya pramuka milenials ini selalu disangkut pautkan dan dituntut untuk kreatif dan kritis. Nah, pendapat mungkin langsung aja nih ke Kak Olive lagi. Kita ke Olive lagi nih, yaitu apa sih pendapat Kak Olive tentang pramuka milenials yang harus tetap kreatif dan kritis? Silakan Kak Olive. Oke. Bisa berfungsi Kak Olive audionya? Halo, udah kedengeran ya? Sudah. Oke, tentang ini menarik sekali tentang pramuka kreatif dan kritis, dua karakter yang memang harus dibangun oleh anggota gerakan pramuka. Apalagi di tengah masa pandemi seperti ini, tentunya pramuka itu memang setiap anggotanya sudah harus dituntut kreatif ya, bukan hanya di lapangan, bukan hanya di kursus, bukan hanya di dinamika dewan kerja, di dinamika satuan karya dan sebagainya, tapi juga di berbagai media, berbagai situasi, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, sejatinya teman-teman mungkin ketika misalnya konteks kegiatan nih misalnya, pasti setiap celah-celah kegiatan ada punya keterbatasannya masing-masing. Biasanya anggota pramuka itu muncul ide-ide kreatifnya. Tak mungkin menjadikan kayu sebagai apa, menjadikan ini sebagai apa, menjadikan ini sebagai apa. Nah, di tengah keterbatasan itu kayaknya anggota pramuka itu tidak kenal batas yang benar-benar batas. Batas itu justru menjadi
ladang untuk mereka bisa menuangkan rasa kreativitas mereka. Nah, kalau di tengah pandemi seperti ini, saya selalu pengen ngajak teman-teman untuk bisa menunjukkan kreativitas teman-teman dengan hasil yang karya. Hasil karya itu adalah teman-teman memulai gitu, mencoba untuk bisa berkarya dari rumah. Kalau memang konteksnya pramuka, silahkan. Atau mungkin teman-teman punya passion lain, atau mungkin tetap sebagai anggota pramuka yang berkarya, tapi mungkin mengambil tema-tema yang sedang hits atau sedang viralnya saat ini gitu. Jadi memang bisa memanfaatkan situasi di rumah aja atau karantina saat ini yang penuh keterbatasan dengan kita balikkan menjadi sebuah kreativitas yang justru malah bermanfaat dan menghibur untuk banyak orang. Teman-teman, kenapa saya selalu pengen ngajak teman-teman untuk bisa memulai berkarya, karena menurut saya teman-teman, saya pengen ngajak semangat teman-teman. Teman-teman itu semuanya adalah orang-orang yang kreatif. Kita adalah orang-orang yang kreatif. Tapi sayang banget kalau kekreativitasan kita tidak kita ubah dengan karya yang kuat. Karya yang kuat itu adalah karya yang dibuat teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar karya yang niat gitu. Jadi kalau karya yang dibuat itu udah termasuk karya yang kuat. Entah itu belakangan lah masalah itu bagus atau tidaknya, diterima atau tidaknya, selagi itu positif dan bermanfaat, saya yakin itu menjadi karya yang kuat dan bukan hanya sekedar niat. Dan pramuka yang kritis itu juga sangat dibutuhkan di tengah pandemi seperti ini. Merabaknya atau mewabahnya tentang hoax ya, berita-berita bohong di tengah pandemi COVID-19 ini, teman-teman juga pasti tahu bahwasanya itu sudah menjadi habit, bahkan mungkin di grup WhatsApp keluarga atau ke aplikasi-aplikasi lainnya yang broadcast yang mungkin informasinya tidak valid begitu, tidak benar keadaannya, dengan gampang saja jempol ini menyebarkan sampai akhirnya kepada mereka yang mungkin rasa keingintahuannya untuk mencari tahu, rasa untuk mencari tahunya tentang informasi kebenarannya itu sedikit. Nah, itu yang berbahaya. Jadi memang dua karakter ini yang sangat dibutuhkan pramuka milenial di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Artinya kita juga mampu mengambil peran gitu, kita juga mampu mengkondisikan diri di dalam situasi apapun, memilah informasi apapun, karena kita tahu saat ini cukup membingungkan beberapa informasi, baik yang keluar dari pemerintah mungkin, atau bahkan yang beredar di tengah kita semua tentang media-media yang menyuarakan hal-hal tentang COVID-19 ataupun di luar itu. Jadi kita harus dengan hati-hati, harus dengan kritis, harus dengan pintar-pintar memilih dan memilah informasi tersebut, tetap dengan kreativitas dan kritis. Oke. Baik, luar biasa, keren sekali pendapat dari Kak Olive, yaitu pramuka milenial yang kritis dan kreatif, harus berani mencoba nih berbuat karya kakak-kakak semua, dengan karya-karya yang kreatif pastinya, dan juga pada masa pandemi ini banyak sekali berita-berita yang belum pasti kebenarannya, yang harus kita cross-check terlebih dahulu nih, apakah itu dari pemerintah atau dari instansi-instansi yang sudah terpercaya gitu kakak-kakak semua. Oke, menurut Kak Yuda nih, pramuka milenial yang kreatif dan kritis ini yang seperti apa Kak Yuda? Silakan Kak Yuda. Oke. Kalau kita bicara kreatif dan kritis, artinya kalau saya sih melihatnya pramuka yang mendengar. Artinya mendengar kecemasan, mendengar kepanikan, mendengar kebutuhan, dan mendengar tren saat ini gitu. Artinya kreatif itu muncul dan akhirnya bisa dilihat sebagai terobosan karena kita ada di depan gitu, bukan sebagai follower. Artinya kalau memang teman-teman mau menjadi kreatif dan kritis, artinya teman-teman harus lebih belajar lebih, mendengar lebih gitu, daripada teman-teman yang lainnya gitu. Artinya kalau saya sih simpelnya, kalau kita bicara tentang kreatif itu akan muncul ketika kita tahu ada kebutuhan. Artinya kalau misalnya ada kebutuhan, ada kebutuhan, ada kepanikan, ada kecemasan kalau dari saya. Misalnya yang terjadi di COVID sekarang. COVID sekarang kan mengakibatkan kita cemas dengan physical distancing gitu. Kita panik dengan banyak orang yang beli masker gitu, tiba-tiba beli nimbun dan lain. Terus kemudian akhirnya ada kebutuhan, kalau dilihat dari segi teori ada
simpelnya ada teori kebutuhan Maslow gitu. Artinya sekarang kebutuhan manusia saat ini adalah paling bawah gitu. Artinya yang paling bawah ini kebutuhan lebih kepada makan gitu ya, makan, minum dan lainnya gitu ya. Tapi kesininya akhirnya berubah juga kepada makanan bukan hanya fisik gitu ya, makanan jiwa, makanan pikiran dan lain. Artinya kalau saya sih melihatnya seperti itu. Supaya untuk bisa menciptakan kreatif dan kritis, artinya kita harus lebih banyak mendengar. Nah, salah satu mendengarnya adalah kita kan nggak bisa mendengar diri kita sendiri. Artinya nggak bisa kita mendengar gerakan pramuka sendiri. Tapi kita harus bisa mendengar berbagai paham ilmu yang lain. Misalnya dari segi pemerintahan, kayak gimana nih kita dengar, apa nih kebutuhan pemerintahan sih sebenarnya. Ternyata ada kebutuhan pemerintahan sekarang sedang menyalurkan BLT atau bantuan sosial. Apa nih yang bisa kita lakukan? Akhirnya muncullah kreatif. Kemudian misalnya dari bidang politik, apa sih yang harus dilakukan gitu? Oh, ya jangan emang kita harus bisa menyampaikan tentang kondisi-kondisi sekarang gitu, biar stabil kondisi kita semua tuh nggak panik dan lain-lain. Dan dari sisi pendidikan kayak gimana? Nah, itu yang saya ingin harapkan ya kepada teman-teman semua di Pramuka untuk kita bisa mendengar dan please jangan mendengar kita sendiri, tapi dengar yang lain. Simpelnya kayak gini teman-teman. Kalau saya melihat kondisi pandemi kayak sekarang, ada sebuah hikmah bahwa semua bisa berempati, semua punya simpati dan akhirnya mereka pengen statement masing-masing. Nah, mungkin itu kalau dari saya, Kak Moderator. Terima kasih. Oke, sangat baik nih pendapat dari Kak Yuda. Oke, tapi menurut Kak Yuda kita harus benar-benar tahu permasalahan yang sedang ada pada masa ini ya. Dan juga kita harus peka sebagai pramuka millennials dan juga harus lihat dari segala sisi. Jangan lihat hanya dari pramukanya saja, tapi lihat dari segala sisi, sosial, politik maupun pendidikan juga sangat penting pada saat ini. Oke, artinya pramuka millennials itu yang benar-benar harus produktif, harus kreatif dan harus kritis ya pada masa pandemi COVID-19 ini. Oke, jadi pada saat ini apa sih yang bisa dilakukan pramuka millennials untuk tetap menonjolkan sifat kreatif dan kritisnya terlebih pada masa karantina seperti ini? Sesuai nih dengan judul kita yaitu Quarantine Pramuka Bisa Apa? Mungkin dari Kak Olive dulu nih, sebagai anggota Dewan Kerja Nasional, itu seperti apa nih Kak Olive yang bisa dikerjakan pada masa-masa seperti ini Kak Olive? Terima kasih Kak Wari, ya Kakak Moderator. Ini pertanyaan berikutnya tentang aktivitas anggota pramuka di tengah pandemi COVID-19. Apa sih yang pramuka bisa lakukan di tengah karantina harus di rumah aja? Sebenarnya banyak ya teman-teman, dan harus disesuaikan dengan passion dan minat bakat kita masing-masing. Karena apa? Dengan sesuatu yang terpaksa saya rasa itu malah membuat kita stuck dan akhirnya jenuh. Karena kita sudah jenuh di rumah aja, jadi harus mencari sesuatu hal untuk berkarya yang membuat kita bahagia. Teman-teman, aktivitas kita di tengah pandemi COVID-19 ini salah satunya sudah kita lakukan. Contohnya adalah seperti ini. Membuat diskusi daring, membuat webinar, membuat diskusi-diskusi yang menarik untuk bisa kita bahas bersama dan juga tuntas terkait apa sih yang kita rasakan di tengah pandemi ini. Mengapa kondisi pandemi ini rasanya lama sekali berlalunya, atau bahkan mungkin yang baru ini kita tahu bersama bahwasanya di media kita dengar bahwasanya WHO juga menyatakan COVID-19 ini tidak akan pernah hilang. Makanya muncullah the new normal itu. Nah, ini berkaitan dengan the new normal. Tadi kakak pembina juga menyampaikan tentang terkait berdamai dengan situasi seperti ini. Kita bisa, artinya berdamai bukan berarti kita kalah dengan COVID-19 ini teman-teman, tapi kita menyesuaikan diri. Kita melawan dengan lembut gitu ya. Artinya kita menyesuaikan diri dengan lingkungan saat ini, menjaga kesehatan, menjaga jarak, dan tentunya mungkin untuk membasmi tuntas WHO sendiri mengatakan ini mungkin sulit sekali menghilangkannya, bahkan mungkin tidak akan pernah hilang karena ini sudah berdampingan sekali dengan kehidupan manusia di dunia saat ini. Nah, kalau kita bertanya tentang aktivitas kita, ini teman-teman di sini yang kaum rebahan mungkin ya, tapi kaum rebahannya juga bawa perubahan.
anggota Gerakan Pramuka yang bawa perubahan, teman-teman, ini adalah langkah baik sekali karena ini kita tahu udah hampir 2 bulan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan online seperti ini. Rasanya mungkin kita terbiasa dengan kontak fisik, seminar langsung, tatap muka, narasumbernya ada di panggung, moderatornya ada di panggung dan sebagainya. Tapi saat ini kita tidak terhalang dengan jarak dan waktu, kita juga bisa melihat satu sama lain, walaupun kita belum bertemu satu sama lain, tapi dengan seperti ini, hikmahnya adalah silaturahmi kita bisa terjalin, teman-teman. Dan artinya teman-teman Dewan Kerja Nasional juga terus membuat kegiatan-kegiatan yang tentunya inovatif ya, yang juga menimbulkan daya kreativitas kita yang tinggi tentang bagaimana nih kita mengolah kegiatan di tengah pandemi seperti ini. Dan juga tentunya bersama Kak Yuda ya, kita juga tahu ada goals-goals yang sudah beliau lakukan, ini luar biasa menjadi inspirasi untuk kita semua di tengah pandemi seperti ini, tidak terhalang dengan adanya mungkin sedikit terhalang dengan jaringan internet yang mungkin di beberapa daerah kita ketahui juga masih sulit untuk mendapatkan hal itu. Tapi teman-teman, upaya-upaya kita seperti ini adalah menjadi aktivitas kita yang sangat baik. Kita sudah satu langkah lebih maju di antara mungkin pemuda-pemuda lainnya yang masih rebahan saja di rumah ya, masih stalking TikTokan saja gitu ya. Boleh itu sekali-sekali, tapi juga mungkin bisa diisi dengan kreativitas-kreativitas seperti ini atau diskusi-diskusi seperti ini. Jadi teman-teman, buat aktivitas kamu lebih bermanfaat, buat aktivitas teman-teman lebih bermanfaat, kalau hari ini Racana Brawijaya bisa melakukan ini, teman-teman yang lain di satuan karya ataupun dewan kerjanya masing-masing ataupun di organisasi kepramukaannya masing-masing juga pasti bisa melakukan hal ini. Jadi kita buat aktivitas kita lebih bermanfaat di tengah pandemi ini, walaupun di tengah keterbatasan yang kita hadapi. Itu ya Kak Wari. Terima kasih. Pak Alif, jadi kan tadi sudah dikutip juga bahwa dari berita WHO pada yang terupdate bahwa kita harus berdamai pada COVID-19 nih. Oke, jadi bagaimana cara berdamai dengan keadaan seperti ini? Contoh-contohnya mungkin Kak Alif bisa memberikan contoh-contohnya cara berdamai khususnya pada pramuka milenial nih. Seperti apa Kak Alif? Oke, terima kasih Kak Wari. Cara berdamai sebenarnya sulit ya. Kita kadang berdamai dengan diri sendiri aja itu butuh berhari, berbulan, bertahun gitu ya. Karena mungkin suatu problem dalam diri kita. Tapi untuk berdamai dengan situasi seperti ini, saya yakin dan percaya kita bisa. Karena kita bersama teman-teman. Yang kita hadapi ini bukan kita sendiri yang menghadapi pandemi ini, tapi kita seluruh dunia, seluruh Indonesia, bukan hanya Kak Wari, bukan hanya Kak Yuda, bukan hanya saya, tapi juga teman-teman semua. Jadi yakinkan diri bahwa walaupun kita di tengah pandemi ini rindu rasanya berkemah, rindu rasanya menyimpul tali tali pasak tenda, rindu rasanya memasak di tenda, membuat pioneering dan sebagainya, berdinamika dengan berbagai hal kegiatan perkemahan dan sebagainya. Bukan hanya teman-teman, tapi kita juga rindu, semuanya pasti rindu. Anggota Gerakan Pramuka, bukan hanya siaga, penggalang, penegak, dan pandega, bahkan mungkin kakak pembina juga pastinya rindu begitu. Dan mungkin based on experience ya teman-teman, saya juga awal-awal terima situasi harus di rumah aja itu benar-benar stres yang kita biasanya berkegiatan, tapi dari situ saya melihat teman-teman di luar ya, baik di daerah timur, tengah, maupun di baratnya Indonesia, semuanya bersemangat untuk melakukan diskusi online. Semuanya bersemangat untuk bisa tetap muka walaupun kita terhalang jarak dan waktu, tapi kita tetap bisa silaturahmi seperti ini. Tetap bisa, ibaratnya TikTokan lah dengan cara berbincang seperti ini. Jadi mungkin itu ya Kak Waria. Sulit tapi bukan berarti tidak bisa. Siap Kak Olive. Mantap sekali penjelasan dari Kak Olive. Langsung saja nih kita beralih kepada Kak Yuda. Gini Kak Yuda, mungkin tadi sudah dibahas juga oleh Kak Olive, tapi kami ingin melihat pandangan dari Kak Yuda nih sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Minat dan Bakat di Rumah Millennials. Pandangan dari Kak Yuda seperti apa nih pada masa pandemi COVID-19 ini, pramuka milenials itu yang dituntut harus kreatif dan kritis itu yang seperti apa, Kak Yuda? Ya. Monggo Kak Yuda, silakan. Oke, kalau kita bicara tentang apa yang dilakukan ya di kondisi saat ini, kalau saya sih kembali ini sebuah hal yang dasar ya, karena kemarin-kemarin saya sharing ya, banyak juga yang sharing
Nah, akhirnya saya juga dapat jawabannya. Kalau kita bicara tentang penegak pandega, pastinya ya, kan nanti akan masuk kepada 3 bina ini, 3 bina kan, diri, bina satuan, dan bina masyarakat. Artinya ya kita harus menguatkan secara kemampuan kita sebagai bina diri, kemudian juga tidak melupakan adik-adik kita atau teman-teman kita yang ada di satuan, dan juga harus berani gitu untuk turun ke masyarakat sebagai pemimpin, penyuluh, pelopor, dan pemimpin. Tapi kalau saya sendiri, saya punya sebuah pemahaman kayak gini sih sebenarnya. Terlepas dari bina diri, bina satuan, bina masyarakat, sebenarnya itu juga bisa dimasukkan ke dalam sebuah kata yang kita tuh dari dulu mengenang banget gitu, tapi kita belum tahu pemahaman yang iman, ilmu, amal. Artinya dengan kondisi saat ini, kalau saya sih bilangnya, pertama iman ya. Iman itu kan kita bicara tentang karakter, kita bicara tentang adab, kita bicara tentang sebuah tujuan gitu, tujuan hidup kita. Nah, artinya di kondisi sekarang ini adalah kesempatan kita untuk bisa memperbaiki iman kita, memperbaiki karakter kita. Itu masuk juga ke dalam bina dirinya. Kemudian ilmu. Nah, ilmu, kalau kita ngomongin ilmu, ini juga kesempatan baik, teman-teman. Karena saya beberapa kali kemarin ya, lewat komunitas saya, Rumah Milenial itu, banyak sharing dengan tokoh-tokoh ya. Salah satunya yang terakhir yang kita kajian, kita bikin ada namanya You to You, Umat to Umat, kita versi Ramadan. Nah, kolaborasi sama Limitless, sama Terang Jakarta, dan ada lagi ya, satu lagi lupa saya. Nah, itu salah satu narasumbernya Panji Pragiwaksono. Nah, di situ dia dibilang gitu. Maksudnya adalah dengan kondisi saat ini ternyata saya malah bisa menyelesaikan hal-hal yang dulu pengen saya selesaikan. Artinya ilmu ini adalah, kalau kemarin-kemarin kita harus bergerak satu-satu kemana-mana gitu. Tapi dengan kondisi kita penegak pandega, ya harusnya kita mencari ilmu lagi gitu. Dengan kondisi yang saat ini kita punya waktu banyak sebenarnya di FFH ini, baik mau dengerin podcast atau mau baca gitu, sekarang udah banyak ya, sarananya udah banyak banget. Nah, itu terkait ilmu. Kemudian yang terakhir adalah amal. Nah, amal, kalau kita bicara tentang amal, kita bicara tentang bagaimana berbagi. Berbagi itu kan gak harus uang, tapi bisa juga dengan ilmu, bisa juga dengan kenangan, kisah inspiratif, dan lain-lain. Nah, itu yang saya mau sampaikan kepada teman-teman. Kalau saya ya, saya secara profesional, saya digital, teman-teman. Tapi kalau di digital itu kan ada tingkatannya, dari admin gitu ya, kemudian masuk kepada kreator, kemudian yang saya sekarang yang lagi dijalani, saya ada di fase strategis, teman-teman. Jadi digital strategis, teman-teman bisa searching. Nah, di dunia strategis, kita tuh melihat bahwa saat ini ya, kalau saya mau ngomong konkret ya, apa yang bisa kita lakukan. Artinya kan kalau sekarang kita ada di fase awareness, fase di mana kita memahami kondisi dengan kita memberitahukan informasi-informasi yang saat ini, sosialisasi. Nah, tapi nextnya, kalau menurut saya alhamdulillah ya, ini cara ikhtiar saya baik di komunitas maupun di pribadi saya bersama teman-teman saya coba mencontohkan hal itu. Artinya nextnya, kalau memang kondisi pandemi seperti ini terus, dan akhirnya yang tadi kakak pengurus dari Universitas Brawijaya juga udah menyampaikan bahwa kita harus berdamai, artinya kita juga harus mulai memikirkan bagaimana next step-nya dari awareness masuk kepada interaction. Artinya kita harus mulai membangun interaksi. Artinya kalau udah mulai ke sini, teman-teman sudah merasa, kayaknya kalau saya sih udah ngerasa, ini kayaknya ya bisa nih gitu, gini terus kita sharing gitu. Artinya cuma sampai tingkat wawasan aja. Tapi yang kita butuhin next-nya adalah aksi gitu. Nah, kalau saya ya di dunia strategis itu, di digital apalagi, gimana caranya kita mengkonversi hal yang digital menjadi sebuah aksi gitu. Bisa berbentuk campaign, bisa berbentuk yang lain-lain. Tapi kalau teman-teman ya, saya mau kasih insight aja, ke depan ini kan yang kita sedang hadapi adalah krisis pangan dan krisis air. Karena ke depan ada musim kemarau. Artinya teman-teman harus jawab tuh, krisis pangan dan krisis air. Nah, kemarin saya diskusi nih, saya bocoran mungkin di sini. Kita waktu itu diskusi sama DKN dan akhirnya menemukan sebuah campaign, yaitu adalah berbagi porsi. Nah, artinya nanti yang teman-teman DKN, kita tunggu tanggal mainnya, nanti teman-teman tunggu aja. Kita bakal ngajak teman-teman semua untuk ibaratnya ngambil TKK masak gitu.
Kita masak di tempat kita masing-masing, nanti dipandu sama teman-teman DKN, dan akhirnya nanti masakannya udah jadi, masakannya kita kasih kepada duafa atau masyarakat yang dekat-dekat itu yang membutuhkan. Artinya itu menjadi gerakan bersama. Artinya saya mau menyampaikan bahwa dari digital yang berbau tentang wawasan, artinya kita harus migrasi yang bergerak menjadi sebuah kegiatan. Nah, itu yang insya Allah ke depan saya bersama teman-teman DKN akan kolaborasi itu. Itu yang pertama tuh. Itu bisa juga dilakukan sama teman-teman juga. Nextnya kayak gitu. Kemudian yang kedua, terkait krisis air atau kemarau. Artinya budaya hidroponik ini harus sudah mulai juga kita bantu untuk membiasakan. Nah, teman-teman boleh kayak gini sharing tentang hidroponik. Kemudian disiapkan juga satu set alat hidroponik dengan perawatannya kayak gimana. Dan akhirnya ya udah kita punya aktivitasnya, dan mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita saling sharing yang sudah berhasil gimana di hidroponik atau penjernihan air atau yang lain. Nah, itu yang saya berharap ya buat teman-teman semua, dan saya sekarang lagi di fase untuk bisa kasih tahu teman-teman, please udah mulai pikirin apa campaign yang bisa kita lakukan, karena kan kita harus juga berperan juga di kondisi sekarang, bukan hanya kita mengamankan diri kita. Nah, itu mungkin yang saya mau sampaikan kepada teman-teman semua. Jadi kalau saya sangat memahami, jangan sampai sebuah tren ini sampai ketemu titik jenuh. Kalau bisa trennya lagi naik, tiba-tiba kita punya alternatif yang lain. Nah, artinya kayak gitu teman-teman, kalau saya mau memberikan semangat pada teman-teman dan konkret untuk teman-teman bisa lakukan. Mungkin itu aja, Kak. Oke, Kak Yuda, luar biasa sekali penjelasan dari Kak Yuda. Tadi Kak Yuda sudah menjelaskan tentang ada kuncinya, yaitu 3 kata ya, iman, ilmu, dan amal. Pastinya kita terus tingkatkan iman, perbaiki iman kita, dan juga harus memperbanyak ilmu. Dengan mudahnya informasi pada saat ini, kita harus benar-benar gunakan media sosial, internet, dan lain sebagainya untuk sumber-sumber ilmu, yang pastinya ilmu-ilmu itu harus benar-benar valid dengan keadaan saat ini, jangan sampai kita terpengaruh oleh ilmu-ilmu yang tidak benar. Jadi harus tetap kritis menghadapi ini, dan juga harus bisa melakukan amal. Jadi ketika sudah mempunyai ilmu, amalkan ilmu tersebut, dan lakukan itu untuk masyarakat luas. Dan juga kita akan menghadapi krisis pangan dan krisis air ini. Ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan, dan tadi kata Kak Yuda itu ada harus kita lakukan sebagai seperti kolaborasi dengan semua gus depan untuk melakukan TKK masak dan lain sebagainya, dan juga krisis air kita harus beralih kepada menanam tanaman dengan hidroponik dan lain, penjernihan air dan lain sebagainya. Oke. Kita langsung saja nih, mungkin dari pemaparan tersebut sudah panjang banget pemaparan kita bersama Kak Olive dan Kak Yuda yang luar biasa sekali. Tentunya dari kakak semua pastinya sudah menulis dan juga sudah terpikir di benak-benak kakak semua tentang pertanyaan-pertanyaan yang muncul nih. Pasti banyak pertanyaan yang muncul dari kakak semua ya. Oke, sekarang kita beralih pada sesi tanya jawab nih. Tentunya pada sesi ini akan dibuat 2 sesi. Sesi pertama yaitu pada room Zoom ini, yaitu kakak bisa mengaktifkan fitur raise hand untuk bisa nanti saya pilih 2 penanya dari room Zoom, dan juga nanti kakak bisa sebutkan nama pangkalan atau instansi kakak, daerah asal, dan juga langsung bisa bertanya, pilih bertanya kepada Kak Yuda atau pilih bertanya kepada Kak Olive. Oke. Saya jelaskan dulu pada sesi kedua, bisa dari sekarang, untuk kakak yang stay di streaming YouTube, bisa punya kesempatan untuk bertanya juga nih kakak, yaitu dengan menulis pertanyaan kakak di kolom komentar, oke? Di kolom komentar, baik di kolom komentar di live streaming UBTV atau di live streaming Pramuka Brawijaya nih kakak semua, oke, langsung saja. Dibuka sesi pertama. Untuk kakak-kakak yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan fitur raise hand agar nanti saya akan memilih 2 penanya. Oke, kakak-kakak semua, silakan.
Sambil ditunggu Kak Yuda, pertanyaan dari kakak semua nih. Oke, Kak Alif. Ditunggu juga ya Kak Alif untuk pertanyaan dari kakak semua. Pasti banyak banget nih Kak. Antusiasnya dan semangatnya dari kakak semua pastinya sudah banyak banget nih Kakak. Di sini tuh lebih dari 200 orang pendaftar untuk diskusi kali ini. Yang pastinya sangat semangat. Oke. Berarti udah libur udah tadi from home berapa lama nih teman-teman? Hampir sebulan mungkin Kak. Selama 1 semester kita. Hampir sebulan. Iya. Bahkan 1 semester mungkin. Yang saya alami 1 semester Kak. Tapi banyak juga ya kayak ujian skripsi online ya sekarang ya. Banyak Kak. Bimbingan online ya. Bahkan judisium dan lain sebagainya tingkat akhir juga online Kak. Oke, yang pertama ini ada dari Caknoham ya? Hah? Oh, Hamdani. Oh iya. Ini ada Kak Hamdani. Silakan menyampaikan pertanyaannya. Sesuai aturan tadi ya Kak. Silakan Kak. Langsung saja. Baik, apakah sudah bisa? Kak Hamdani. Oke. Sudah bisa Kak? Atau kita langsung saja beralih pada Kazalwa nih. Kazalwa, apakah langsung bisa bertanya? Oke. Saya mau ya. Oke, Kak Charlie. Silakan Kak Charlie. Tanya. Oke. Bagaimana peran pemuda masuknya dalam anggota UMKM ini melawan corona dengan jiwa-jiwa UMKM? Oke, sudah Kak Charlie? Ya. Sudah. Oke, Kak Charlie dari Unmer Malang tadi ya. Bertanya bagaimana peran pramuka milenials gitu ya Kakak. Dan juga apa yang harus dilakukan nih pada masa pandemi COVID-19 ini. Oke. Silakan. Mungkin tadi belum disebutkan ya bertanya kepada siapa. Mungkin langsung saja saya alihkan kepada Kak Olive nih. Oke, Kak Olive bisa disebutkan juga Kak Olive. Oke, halo. Oke. Kedengeran ya teman-teman ya? Sudah kedengeran Kak Olive. Silakan. Terima kasih Kak Charlie ya tadi kalau tidak salah. Iya Kak Charlie. Kak Charlie, terima kasih Kak Charlie untuk pertanyaannya. Gimana sih kiat-kiat kita dengan jiwa pramuka ini melawan corona? Ya, tentunya dalam kita sebagai anggota gerakan pramuka yang selama ini sudah menempuh berbagai ilmu kepramukaan yang kita alami ya. Track record masing-masing orang mungkin berbeda, tapi di tengah pandemi seperti ini tentunya kiat-kiat yang harus kita lakukan terkhusus kepada mungkin kita harus menimbulkan jiwa menghargai, jiwa peduli, jiwa saling membantu begitu ya. Untuk kita bisa sama-sama melawan, bukan hanya kita sendiri aja yang melawan, tapi kita juga mengajak, merangkul masyarakat yang mungkin terdampak COVID-19 ini sendiri, karena memang kita tahu bahwasanya masyarakat banyak sekali yang terdampak baik secara ekonomi maupun pendidikannya. Bahkan kita sama-sama tahu bahwasanya banyak yang ter-PHK, banyak mungkin teman-teman yang sedang viral saat ini tidak bisa mudik ya, dan juga tidak bisa pulang kampung tentunya teman-teman. Dan itu semua menjadikan kita bahwasanya kita mengambil hikmah untuk melawan corona itu tidak bisa dengan anggota pramuka saja, tidak bisa dengan pemuda saja, tapi juga kita harus merangkul orang-orang tua, masyarakat luas yang mungkin di daerah-daerah yang memang terdampak sekali dengan COVID-19 ini. Nah, artinya teman-teman di sini kita
sama-sama tahu selama hampir 2 bulan ini kita banyak sekali menemui di media sosial teman-teman yang tergerak sukarelanya dengan hati nurani yang begitu terbawa begitu ya, untuk bisa membantu masyarakat luas dengan mungkin berdonasi. Ya, kita bisa saling menghargai dengan berbagai informasi yang terjadi di tengah-tengah kita seperti ini. Jadi saya rasa kiat-kiat kita dalam melawan corona cukup di rumah aja, ikuti dengan baik ya. Kalaupun harus keluar, ada yang sesuatu hal yang mendesak, tetap ingat untuk jaga jarak dan kampanyekan itu untuk lingkungan sekitar kita. Karena miris teman-teman ketika kita melihat di berita kemarin ada penutupan salah satu restoran yang terkenal begitu ya, dengan hebohnya masyarakat berdatangan ke sana dan membuat penumpukan kerumunan. Dan baru-baru ini juga dengan dibukanya Bandara Soekarno-Hatta terjadi juga penumpukan. Apakah ini yang dinamakan dengan PSBB begitu? Ini yang membuat kita terus bertanya-tanya. Tapi artinya kita di sini mengambil peran untuk ikut mengkampanyekan, mungkin bisa sesederhana dimulai dengan lingkungan keluarga dan juga ditebarkan untuk lingkungan sekitar kita, kerabat, teman, dan semuanya. Mungkin itu ya Kak Wari, Kak Charlie. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, luar biasa nih penjelasan dari Kak Olive. Yang pastinya penjelasan dari Kak Olive ini sangat menjawab nih pertanyaan dari Kak Charlie tadi ya, bahwa perannya itu tidak hanya di bidang pramuka, tapi banyak kita harus lihat dari segi ekonomi yang banyak terdampak pada masa pandemi ini, dan juga harus tetap dari diri kita sendiri melakukan patuh kepada pemerintah gitu ya, untuk melakukan protokol-protokol kesehatan. Oke, tadi ada penanya pertama yang kita skip untuk penanya kedua ya. Untuk Kak Hamdani, apa bisa bergabung? Ya, oke. Silakan. Saya mau bertanya kepada Kak Yuda, seperti apakah jiwa pramuka saat ini? Apakah semakin berkembangnya zaman, semakin hilang jiwanya? Oke. Kalau boleh tahu dari mana tadi Kak asalnya? Masih bergabung Kak? Apakah seperti apakah jiwa pramuka? Baik, apa masih bisa? Koneksinya mungkin Kak? Audionya? Oke. Apakah jiwa pramuka saat ini, apakah semakin berkembangnya zaman? Oke, langsung saja mungkin dari Kak Hamdani ini bertanya, apakah jiwa pramuka ini di perkembangan zaman nih? Bertanya kepada Kak Yuda. Ya, silakan Kak Yuda. Oke, bicara tentang jiwa pramuka ya, kita bicara tentang simpelnya Trisatya dan Herma lah. Kita bisa lihat jiwa pramuka itu ada di mana. Simpelnya ada di Trisatya. Kalau dari saya memang kalau ditanya perkembangan zaman dan jiwa pramuka sebenarnya tidak terlalu berdampak gitu, tapi lebih efeknya kepada caranya gitu ya. Maksudnya sekarang tuh bukannya kita memudar, tapi caranya misalnya sekarang kalau mau terlihat anak pramuka gitu ya, atau terlihat eksis, artinya kita harus bermain di Instagram, kita harus bermain di YouTube, sehingga terlihat jiwa pramukanya gitu. Tapi kalau kita bermainnya di offline doang, itu nggak bisa. Artinya perkembangan zaman akan bicara tentang metodenya, atau cara penyampaiannya, atau channelnya, atau platformnya. Sehingga kalau kita ngomongin tentang jiwa pramuka, kemudian gimana kita menunjukkannya, nah itu di channel-channel yang memang diakui, yang ada di situ semua orang-orang, nah, artinya sehingga jiwa pramuka itu tetap ada, tetap dilihat dan terlihat. Gitu. Oke. Dan Kak Hamdani mungkin sudah terjawab pertanyaan dari Kak Yuda. Pertanyaan untuk Kak Yuda ya.
tadi di perkembangan itu perkembangan zaman ini kita benar-benar harus menggunakan media sosial dengan maksimal Kak, agar aktivitas pramuka ini bisa terlihat tidak hanya di offline tetapi di online agar bisa tersebar luas dengan cepat gitu. Oke, di sini ada pertanyaan dari mana nih? Oke. Di sini ada pertanyaan dari Kak Adi Satria di Sahabat UB TV nih pastinya. Oke. Mau bertanya Kak, peran bagi kita, mungkin bisa langsung bertanya kepada Kak Olive ini ya Kak. Oke. Peran bagi kita anak muda yang bisa dilakukan di tengah pandemi sebagai kaum milenial, dan tanggapan narasumber terkait video viral yang seorang influencer yang berbicara tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah, kita sebagai manusia milenial, millennialian, ya oke. Apa tanggapan Kak Olive nih tentang hal tersebut? Oke, silakan Kak Olive. Apakah sudah bisa menangkap pertanyaannya? Oke, tadi tentang ini ya, apa yang bisa kita lakukan juga ya, terkait pemuda milenial di tengah pandemi ini, dan video yang sedang viral. Seorang influencer yang berbicara tidak mematuhi protokol kesehatan. Oke, mungkin sedikit menyepelekan atau menyampingkan protokol kesehatan begitu ya? Ya, seperti itu Kak Olive. Oke, baik. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini dari live ya Kak Wari ya? Ya, dari Sahabat UB TV. Sahabat UB TV. Terima kasih Sahabat UB TV untuk pertanyaannya. Ini sangat berkaitan sekali tadi dengan pertanyaan di awal tentang aktivitas kita. Saya rasa juga setiap pemuda yang saat ini sedang di rumah aja, yang bahkan ada sebuah lucu-lucuan di media sosial yang mengatakan bahwasanya untuk kaum rebahan ini adalah kalian itu juga sebagai pahlawan gitu, untuk di rumah aja, tidak berkeliaran di rumah. Nah, sebenarnya mungkin kita bisa sedikit olah, boleh rebahan tapi dengan juga memberi perubahan. Artinya rebahan yang produktif, rebahan yang sambil membuat karya, rebahan yang sambil berdiskusi seperti ini, rebahan yang juga bisa mungkin tidak melulu rebahan ya, karena harus bantu orang tua di rumah, itu kan juga menjadi aktivitas kita di tengah pandemi. Ya, karena benar sekali. Saya yakin dan percaya ketika teman-teman khususnya di Pramuka ataupun pemuda organisasi lainnya, ketika kita ada kegiatan di tengah organisasi kita sangat mungkin bukan melupakan ya, tapi sedikit terlalu fokus dengan kegiatan kita, dan akhirnya quality time sama keluarga itu juga kurang. Nah, ini saatnya sekali untuk teman-teman bisa beraktivitas full dengan keluarga, ataupun yang tidak bisa mudik bisa aktivitas full untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang masih waiting list nih, yang mungkin ada mimpi-mimpi teman-teman yang rasanya belum bisa tercapai karena kesibukan organisasi dan sebagainya. Nah, kayaknya saat ini udah waktunya teman-teman untuk bisa unjuk gigi kembali, untuk bisa berkarya kembali, untuk bisa step by step gitu, untuk melakukan usaha demi usaha untuk mencapai mimpi ataupun waiting list-nya. Kalaupun waiting list-nya ada tentang liburan, mungkin bisa memotivasi kita untuk mengkampanyekan untuk tetap di rumah aja, supaya pandemi ini benar-benar berlalu walaupun tidak hilang seutuhnya, tapi kita bisa sama-sama mengajak masyarakat luas untuk ayolah kita di rumah aja dulu, supaya tidak lagi daerah kita ini zona merah ya. Mungkin seperti daerah saya ini, saya kebetulan teman-teman lagi di Kepulauan Riau di Kota Tanjung Pinang, kita juga sedang berduka sekali karena Kamabicap ya, atau wali kota di tempat saya ini kemarin meninggal dunia karena COVID-19 sendiri. Jadi ini benar-benar menjadikan kita zona merah teman-teman di wilayah ini, dan ini benar-benar jadi pengalaman saya untuk gatel rasanya itu untuk
masih melihat teman-teman di luar sana yang masih beraktivitas dan sebagainya. Tapi untuk itu teman-teman masih banyak aktivitas walaupun di tengah keterbatasan di rumah aja yang masih bisa kita lakukan. Jadi tetap harus produktif ya pemuda milenial saat ini, karena kita tahu berbagai quotes dari Bung Karno dan sebagainya itu berbicara tentang pemuda yang bisa mengubah dunia. Nah, inilah saatnya kita walaupun di rumah aja, saya yakin dan percaya sesuatu hal, sekali lagi saya katakan teman-teman, karya itu adalah karya yang kuat adalah karya yang dibuat, jadi bukan hanya sekedar niat. Mungkin itu ya untuk melengkapi pertanyaan tadi yang di awal. Oke, baik, terima kasih Kak Alif telah menjawab pastinya nih pertanyaan dari Kak Satria tadi. Oke, mungkin kita selaku kaum milenials yang sering disebut juga nih sebagai kaum rebahan nih kata Kak Alif nih, dan juga kata semua nih pasti kaum rebahan. Dan tadi dari menurut Kak Olive, kita bukan hanya rebahan aja, kita harus tetap membantu orang tua, silaturahim, rekatkan kembali silaturahim kepada keluarga, dan juga harus produktif dan tetap membuat karya-karya baru nih. Apalagi sekarang kita anak muda, realitanya masih banyak banget yang keluar berkeliaran gitu ya. Mungkin bisa untuk saat ini berdiam diri dulu di rumah, karena sudah banyak sekali yang terkena dampaknya, dan turut berduka cita kepada Kak Kuarcap Kepulauan Riau, Tanjung Pinang tadi, di tempatnya Kak Olive. Insya Allah amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, lanjut kepada pertanyaan dari YouTube Racana Brawijaya ini dari Kak Nita Alvinanda. Oke, mau bertanya Kakak, apakah kita bisa membuat kegiatan yang tetap bersifat positif, tetapi tetap mengikuti aturan pemerintah, yaitu stay at home, dan bagaimana cara mengantisipasinya, serta contoh kegiatan tersebut? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Yuda. Silakan Kak Yuda. Oke, kalau bicara tentang kegiatan positif, kemudian kita juga membantu pemerintah gitu ya dalam hal, sebenarnya gini sih, kalau pola pikirnya kita ya harusnya sama halnya kayak gini, kita simpati, kita empati dengan misalnya waktu itu saya followernya Lambe Turah gitu ya, melihat yang dipecat PHK itu ya, ada di salah satu perusahaan gitu, terus akhirnya waktu itu saya sempat nanya gitu, karena nih ya kondisinya, terus gimana keluarganya, gimana ininya gitu. Kita punya kekhawatiran yang sama kayak gitu. Tapi saya lewat komunitas saya itu ada Bang Tovan namanya, foundernya, beliau mengatakan artinya yang kita bisa bantu adalah yang bisa kita kendalikan atau kita kondisikan. Nah, yang bisa kita kendalikan sebagai peran kita ini masing-masing, kita adalah membuat produksi konten, mau berbentuk podcast yang lewat rekaman kalau teman-teman nggak pede dengan muka, dengan suara doang, atau lewat kayak gini streaming, atau lewat konten lewat gambar di IG dan masing-masing gitu. Artinya kalau saya sih melihatnya bisa aja dilakukan sebuah, misalnya untuk, kalau saya percaya misalnya kita ngomongin konten negatif, apalagi yang kemarin-kemarin nih, apa yang lagi rame ya sekarang, orang-orang akhirnya membutuhkan views dengan berbagai macam hal dia lakukan. Nah, artinya kan itu konten-konten itu malah yang viral. Tapi kenapa sih konten itu viral? Karena mungkin konten-konten positifnya kurang. Artinya kita harus memperbanyak konten positif itu. Kalau saya, buat teman-teman ya, dengan kondisi saya sekarang, dan saya ngelihat nih banyak inisiasi yang bikin YouTube, bikin Instagram Live, lain-lain. Please teman-teman fokus sama konsep berbaginya. Jangan fokus sama views-nya. Jangan fokus sama yang nontonnya, yang nonton dikit, ini gimana yang berhasil atau enggak. Fokus sama kontennya, fokus sama berbaginya. Karena kenapa? Kalau kita melihat YouTuber itu mereka udah lama banget. Jadi jangan melihat kita kayak instan gitu. Please, yang sekarang yang perlu dilakukan adalah konsistensi. Misalnya teman-teman nih semuanya yang ada di sini atau anggota Pramuka Universitas Brawijaya punya Instagram, ya bikin konten misalnya setiap hari Senin, Minggu, atau terserah mau kapan, mau personal, mau individu, terserah, ya udah lakukan secara konsisten. Nah, habis itu baru kalau misalnya teman-teman membutuhkan views, membutuhkan banyak penonton atau yang lain, ya muncul gimmick-gimmicknya, misalnya muncul giveaway, muncul kuis dan yang lain. Nah, itu yang saya rasakan sekarang, karena
kakak-kakak semua di sini, saya balik lagi, saya digital, emang kerjaan saya itu digital. Dulu orang-orang ngelihat mungkin pekerjaan saya dipandang sebelah mata gitu. Tapi akhirnya dengan kondisi kayak sekarang ya saya cuma mau bilang ini yang saya udah jalanin dulu gitu. Udah jalanin dulu dan akhirnya sekarang udah muncul. Tapi ya mungkin bedanya saya sama teman-teman saya yang di digital itu, saya lebih fokus, lebih senang inisiasi bareng gitu, bukan kepada personal saya gitu. Makanya kalau banyak yang nanya kayak Yuda kenapa nggak bikin YouTube atau yang lain-lain, karena saya nggak ada fase kayak gitu gitu. Maksudnya udah mungkin udah cukup selesai, yang saya mau ngebantuin aja. Nah artinya saya mau jelaskan kepada teman-teman semua, please kalau bermain di dunia digital itu sangat berbeda dengan dunia offline. Belum tentu juga teman-teman melakukan hal misalnya viral di digital, belum tentu juga di offline. Jadi hal yang bisa kita lakukan positif dan membantu pemerintahan ya udah buat aja berbagai macam hal. Kalau saya konkret aja teman-teman, kalau di sini mau siapapun yang mau kolaborasi, mau belajar bareng saya untuk bisa bikin live streaming atau bikin konten di Instagram, podcast dan lain-lain, saya siap kolaborasi dengan teman-teman semua. Karena ya ke depan nih saya mau kasih bocoran juga ke depan teman-teman. Ada insight kayak gini, ada insight bahwa saat ini TV akan runtuh, gitu. Dunia per-TV-an akan runtuh. Kenapa? Karena pengisi acara semuanya punya channel. Semua pengisi acara punya channel, punya masing-masing, dan akhirnya banyak fans, follower, semua masuk ke channelnya masing-masing. Artinya pengisi acara akan punya jembatan langsung kepada ketemu fansnya. Dan akhirnya nanti brand-brand atau merek-merek itu akan langsung mau kerjasama dengan channel-channel itu tanpa masuk ke TV. Nah artinya teman-teman, kalau saya mau kasih tahu teman-teman semua, ke depan yang dibutuhkan, dan ini ada transformasi new normal, akan ada lapangan pekerjaan baru yaitu namanya digital event organizer. Ini saya kasih tahu dari sekarang teman-teman semua, karena bagi kami ya di dunia profesional, kami sedang melakukan skill set digital event organizer. Apa aja sih yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan host, yang dibutuhkan admin nih kayak sekarang nih dilakukan live streaming. Yang dibutuhkan lagi marketingnya, yang dibutuhkan lagi donasinya, yang ngurusin pendaftaran, yang ngurusin nanti sumbangan atau yang lain. Nah itu lagi dibutuhkan teman-teman semua. Makanya please kalau dari saya, mungkin saya emang kayak gini, kalau yang udah pada kenal sama saya tipenya orangnya mau langsung konkret aja, insight aja, gak usah ngawang-ngawang kemana-mana. Tapi abis ini saya sih sangat berharap berkesinambungan gitu, jangan hanya sampai selesai kami atau saya dan Olive cuma sampai tingkat awareness gitu, karena dari sisi kita pun maunya kita mau kolaborasi yang akhirnya mau nyampe consideration sampai interaction, malah kalau mau hebat lagi bisa boost something ya, mau sell, mau conversion yang lain. Jadi itu aja kalau dari saya. Jadi ada insight itu teman-teman, ada namanya digital event organizer. Jadi kalau teman-teman mau menekuni dan memahami tentang platform-platform yang sekarang yang streaming, live streaming dan lain, boleh kita belajar bareng semuanya. Dan mungkin ya saya mau kasih juga tantangan ya, mungkin bakal jadi terobosan buat teman-teman pramuka Universitas Brawijaya kalau teman-teman bisa melakukan namanya digital event organizer, sehingga nanti brand-brand bisa masuk. Teman-teman misalnya cuma modal ya misalnya membership terkait streaming yang sekarang, kemudian nanti didesain teman-teman yang lola dan lain-lain, dan akhirnya semua event akan teman-teman kelola gitu. Dan tidak menutup kemungkinan teman-teman ini bakal menjadi ruang pekerjaan baru. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau saya kemana-mana, tapi saya mau ngasih insight-insight ya, biar bermanfaat teman-teman semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yuda. Banyak banget nih Kak Yuda memberi bocoran-bocoran kepada kita. Oke, bahwa tadi ada beberapa tuh bahwa pertelevisian nanti itu akan runtuh pada perkembangan zaman yang lebih kepada sosial media gitu, Instagram dan lain sebagainya. Dan banyak banget tadi juga kita harus benar-benar konsisten melakukan, misal mau buat podcast kita harus konsisten. Jangan lihat viewernya atau jangan lihat follow yang orang yang menyukai kita, tapi lihat apa yang kita lakukan gitu. Oke. Banyak sekali mungkin dari kakak-kakak sudah bisa menulis hal-hal penting dari Kak Olive dan Kak Yuda tadi yang menurut saya sih sudah sangat luar biasa penjelasannya nih. Oke, dan sekarang tiba di penghujung acara, kita sudah melakukan pemaparan dan juga sudah melakukan tanya jawab. Yang tanya jawab ini insya Allah juga sudah mewakili pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakak yang
sangat antusias nih. Terima kasih yang juga untuk yang bertanya tadi. Oke, langsung saja nih. Sekarang kita dengar closing statement. Oke, ini sangat tunggu-tunggu pastinya oleh kakak-kakak semua nih. Oke, langsung saja nih closing statement dari Kak Olive terlebih dahulu. Silakan Kak Olive. Oke, terima kasih Kak Wari ya. Ini kita udah masuk di penghujung diskusi ternyata. Rasanya singkat kalau online ya. Singkat sekali. Sedikit berbeda kalau misalnya offline karena biasanya ini jadi hikmah kita ternyata teman-teman bahwasanya ketika misalnya offline gitu kita ada yang ngantuk mendengarkan talk show, ada yang males-malesan mungkin. Nah sekarang kita terasa singkat sekali waktunya padahal masih ingin terus bersilaturahmi. Tapi apapun itu di tengah keterbatasan, semoga apa yang saya dan Kak Yuda sampaikan gitu ya sedikit ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin Kak Wari, Kak Yuda dan teman-teman semua saya mohon izin mungkin dengan closing statement ini karena basic saya adalah seorang broadcaster ya teman-teman, karena di dunia broadcasting begitu saya lebih tertarik dengan sastra dan sebagainya. Jadi mungkin saya ingin menguatkan teman-teman melalui narasi saya. Semoga teman-teman dapat mendengarkan dengan baik ya. Dalam masa karantina seperti ini, rasanya banyak hal baru yang perlu dipelajari. Bagaimana kita bisa saling menghargai, peduli, dan tidak mementingkan diri sendiri. Bagaimana kita dengan pintar-pintar mengolah dan menyebarkan informasi, karena sekadar pintar saja rasanya tidak mencukupi. Teman-teman, apapun yang terjadi, pramuka tetap harus bisa mengkondisikan diri. Menjadikan kreativitas sebagai solidaritas, bukan ajang sikut-sikutan mencari siapa yang pantas. Menjadikan kerinduan sebagai hikmah untuk memetik segala berkah. Dan menjadikan rasa ingin tahu kita sebagai karakter untuk maju di masa depan kita. Berdamai dengan pandemi, teman-teman, bukan berarti kita kalah dan menyerah diri. Menyesuaikan diri dengan kondisi rasanya bisa menjadi sebuah solusi. Mulai yakin untuk berkarya dari rumah dengan jangan merasa bahwa kamu paling lemah, teman-teman. Karena karya yang kuat adalah karya yang dibuat dan bukan sekedar niat. Saya akhiri dengan sebaik pantun, teman-teman, karena kota saya adalah kota Gurindam Negeri Pantun. Saya lahir di sini. Mantap. Jadi rasanya tidak afdol kalau seorang Olive tidak berpantun. Mohon izin Kak Yuda. Bulan Ramadan, bulan puasa, mari eratkan silaturahmi. Semnas UB Scout luar biasa, tetap produktif di tengah pandemi. Saya Olive Kanaya alias Novia Ratna Safitri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan, teman-teman. Semoga silaturahmi kita bisa terjalin. Salam dari Dewan Kerja Nasional, seluruh teman-teman di Dewan Kerja Nasional. Salam kepada teman-teman semua yang saat ini terus mau belajar dan terus mau produktif di tengah pandemi kita seperti ini. Terima kasih Kak Wari, terima kasih UB Scout, dan terima kasih teman-teman semua sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren banget nih closing statement dari Kak Olive tentunya. Dan tadi ada sedikit pantun juga dari Kak Olive yang luar biasa nih. Oke Kak Olive, terima kasih atas closing statement dan pantunnya tadi. Oke, sangat keren juga. Yang pastinya tak kalah keren juga pastinya nih dari closing statement dari Kak Yuda. Silakan Kak Yuda, langsung saja. Oke, nih Olive ini nih guru saya. Jadi kalau saya sering ngobrol kebalikannya Kak Yuda, kebalikannya. Jadi saya nih kalau udah ada gurunya bingung juga nih saya mau pantun kacau nanti. Tapi ya terlepas dari itu semua, saya mau menyampaikan ya pastinya teman-teman kalau yang kenal saya pasti saya tuh nggak ngulang-ngulang hal yang sama. Tapi menurut saya karena saya memahami ilmu komunikasi, saya kan jurusan komunikasi dan saya sangat percaya sama repetisi. Jadi harus berulang-ulang gitu. Kalau saya sih closing statement-nya pastinya kita harus saling ingat mengingatkan, kuat menguatkan, kemudian untuk terus berdaya sebagai anak muda, berkarya dan bermakna. Karena ada yang terakhir nih closing statement dari saya cuma mau ngutip saja dari sebuah visi ya, sebuah moto dari Kak Warnas kita sebelum sekarang Kak Diang Sedaud. Dia selalu bilang ke saya bahwa hidup hanya sekali,
gunakan untuk berbakti pada ilahi Robbi, tujuan surga abadi. Terima kasih. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih juga Kak Yuda. Oke, sangat luar biasa dan keren banget dari closing statement Kak Yuda, yang dikutip juga dari Kak Jaksa Daud ya tadi. Oke. Sini ada request nih, di akhir acara ada foto bareng virtual yang nanti akan di SS oleh Reka Kerja. Nanti kakak-kakak diperkenankan untuk bisa stay dulu di sini dan nanti akan dilakukan foto bareng virtual nih. Keren banget pastinya. Oke, baik. Terima kasih Kak Olive dan Kak Yuda yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa berbagi pengalaman serta sharing untuk bisa memotivasi kakak-kakak semua yang telah menyimak seminar pada sore hari ini. Oke, kami semua selaku sekali lagi terima kasih kepada Kak Yuda dan Kak Olive atas waktunya. Untuk Kak Yuda dan Kak Olive, semoga kita bisa berjumpa lagi ya Kak. Oke, yang pastinya bisa memotivasi kita kembali dan juga bisa menjalin silaturahim lagi walau jarak memisahkan kita Kak. Oke Kak, saya selaku moderator memohon maaf apabila terjadi kesalahan kata dan juga saya ada sebuah kata juga nih, nggak mau kalah saya dengan narasumber. Oke, ada sebuah kata simpel sekali bahwa kita sebagai pramuka millennials tapi hanya berdiam diri tanpa mau berkarya. Maka mau sampai kapan kita hanya menikmati karya orang lain tanpa mau berbuat karya? Beranilah berbuat karya, tetap peduli pada orang lain dan tetap produktif. Salam aktif dan kreatif. Saya Wari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.